Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukur ala ni'matillah. Kita tidak terasa sudah masuk di hari ke-19 di bulan Ramadan yang mulia ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa keutamaan-keutamaan di dalam bulan Ramadan salah satunya adalah Allah telah memerdukan Ramadan sebagai bulan untuk melaksanakan puasa. Karena puasa ini adalah merupakan kewajiban buat setiap muslimin wal muslimat yang sudah balik dan juga berakal untuk melakukan puasa Ramadan, sehingga Allah Subhanahu wa taala huwa saumuli wa ana azubih. Sehingga puasa ini oleh Allah Subhanahu wa taala yang spesial adalah akan diberikan pahala dan juga takaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian banyak orang yang berburu untuk mencari kemuliaan pada bulan Ramadan. Salah satunya adalah melakukan keparduan bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, bulan Ramadan itu adalah nuzulul Quran ataupun yang disebut dengan turunnya ayat Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat Al-Quran, syahrul ramadhana, bulan Ramadan, unzila fihil Quran, adalah telah diturunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwa ayat yang pertama sampai yang kelima dalam surat Al-Alaq, sehingga ini adalah merupakan suatu ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 17 di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, kemuliaan bulan Ramadan ada yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan hanya kepada umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat Al-Quran sudah diabadikan, maka Lailatul Qadar ini oleh Allah Subhanahu wa taala disamakan dengan 1000 bulan atau setara dengan 83 tahun pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada video kali ini Irwan akan menjelaskan tentang tata cara salat Lailatul Qadar. Yang pertama kita lihat adalah keutamaan di dalam salat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ada yang menyatakan dari malam pertama sampai malam yang terakhir. Jadi sangat dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i menjelaskan bahwa salat Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar jatuh kepada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan yang ganjil tanggal 21, 23, 25, 27, kemudian tanggal 29 bulan Ramadan. Nah, maka kita berjaga-jaga waktu malamnya untuk melakukan salah satunya adalah ibadah sholat Lailatul Qadar. Nah, tentunya saja kita pengen tahu pahala Lailatul Qadar. Pertama adalah diampuni dosa 1000 bulan atau setara dengan 83 tahun, dan juga dosa kedua orang tuanya. Masya Allah. Karena umat baginda Rasul usianya pendek-pendek ya dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Contoh kalau umatnya Nabi Nuh alaihissalam itu adalah rata-rata 1000 tahun. Maka umatnya baginda Rasul 60 tahun, 70 tahun, maka tidak mengimbangi kepada pahala dari umat-umat terdahulu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan di bulan Ramadan ini, salah satunya adalah diberikannya malam Lailatul Qadar, sehingga mengimbangi ya pahalanya itu kepada umat-umat terdahulu. Contoh solat yang 5 waktu zaman dulu ketika umat-umat Nabi Musa, kemudian umat Nabi Nuh itu 50 waktu. Maka ketika umat baginda Rasul adalah 5 waktu, maka manja abil hasanati falahu asyru amthaliha. Maka ketika umat baginda Rasul melakukan satu kebaikan, maka Allah akan membalas 10 kebaikan
Maka ketika 5 kali sholat, maka dikalikan 10, maka sama setara dengan 50 waktu. Maka ini Masya Allah. Nah maka sholat Lailatul Qadar, sehingga kita mengetahui tentang pahala Lailatul Qadar, maka mudah-mudahan kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala selama 1000 bulan atau setara dengan 83 tahun. Kemudian yang kedua adalah dibangunkannya gedung di surga. Maka setiap orang impiannya pasti adalah surga. Maka kata baginda Nabi, tidak akan pernah masuk ke dalam suatu pintu, salah satunya ada pintu Ar-Rayyan. Ya, pintu Ar-Rayyan ini dikhususkan kepada orang yang berpuasa. Maka ketika orang yang melakukan atau mendapatkan pahala Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan gedung di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah diperlihatkan kenikmatan-kenikmatan surga saat meninggal di alam dunia. Kata baginda Rasul mengatakan, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa orang yang mengakhiri kehidupannya dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah, maka orang ini akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satunya kemuliaan Lailatul Qadar, maka ketika akhir hayatnya, sakaratul mautnya, maka Allah Subhanahu wa taala sudah memperlihatkan kenikmatan-kenikmatan di alam surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian yang selanjutnya tata cara salat Lailatul Qadar, yang pertama kita melakukan salat dengan khusyuk, dengan diawali dengan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatan min Lailatul Qadri raq'ataini mustaqbilal kiblati sunnatan lillahi ta'ala. Maka sahabat semuanya silakan ditulis saja. Usolli sunnatan min Lailatul Qadri raq'ataini mustaqbilal kiblati sunnatan lillahi ta'ala. Dengan niat kita dalam hati, usolli niat aku salat, sunnatan min Lailatul Qadri, salat sunat dalam melakukan Lailatul Qadar, rakaataini 2 rakaat mustaqbilal kiblati, menghadap kepada kiblat, sunnatan lillahi ta'ala, sunnah karena Allah ta'ala. Kemudian yang kedua, setelah membaca surat Al-Fatihah, kita membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sebanyak 7 kali. Kemudian rakaat kedua juga itu membaca surat Al-Ikhlas 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian seperti halnya kita melakukan sholat. Nah setelah salam, yang pertama kita memperbanyak istighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 70 kali. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya Allah, ampunilah dosaku, wa atubu ilaih, dan terimalah tobat kepada dosa-dosaku. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak membaca surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita membaca surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali. Kemudian yang ketiga, memperbanyak membaca surat Al-Qadar sebanyak 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr
وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Nah, itu sebanyak 7 kali kita berulang-ulang. Kemudian yang keempat adalah memperbanyak doa Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Ulangi lagi ya. Itu terus diulang-ulang sebanyak mungkin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Semoga bermanfaat. Kita dari awal sampai akhir tata cara untuk melakukan salat Lailatul Qadar yang disunahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kita jaga-jaga dengan memperbanyak ibadah pada malamnya, itu 10 hari terakhir di bulan Ramadan, itu tanggal 21, kemudian 23, 25, 27, 29. Selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah ataupun bertepatan di tahun 2024 Masehi. Thanks for watching. Irwan Jipu, Jipu TV, inspirasi kita. Semoga bermanfaat. Semoga kita bertemu lagi di Ramadan yang tahun depan. Amin ya Allah rabbal alamin. Semoga Ramadan kali ini mendapatkan Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.